tentang permintaan agregat, gitu ya. Agregat demand. Sebenarnya agregat demand ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan terakhir, ya. Sebelum UTS kemarin kita sudah membahas permintaan agregat. Atau mungkin saya beri gambarannya aja dulu ya. Kita lihat di bagian belakangnya saja ini. Nah, ini ya. Di belakangnya. Nah, kemarin kita itu membahas ini, ya. Fluktuasi jangka pendek itu diakibatkan oleh ini perubahan keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply. Itu ya, kita membahas ini secara sekilas kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana terbentuknya kurva agregat demand ini, ya. Kurva agregat demand itu nanti adalah kurva yang terbentuk dari keseimbangan model kurva IS dan LM, ya. Nanti kurva IS, ya, terbentuknya kurva IS itu nanti dijelaskan oleh ini potongan Keynesian, kemudian kurva LM dijelaskan oleh teori preferensi likuiditas. Jadi kita akan menguraikan ya lebih dalam bagaimana terbentuknya kurva permintaan agregat ini, ya. Jadi pokok bahasan kita di chapter ini adalah kita membahas ini terbentuknya kurva ISLM dulu, ya. Nanti setelah itu di pertemuan berikutnya kita akan membahas di bagian ini, ya, bagaimana terbentuknya kurva ISLM itu berinteraksi dengan kurva penawaran agregat, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keseimbangan ini, ya. Itu di minggu depan, dan minggu depannya lagi kita akan bicara bagaimana menerapkan ini di perekonomian yang terbuka, gitu ya. Karena ini kita asumsikan kita menggunakan perekonomian tertutup, ya, agar lebih mudah kita memahami, ya, tidak terlalu banyak variabel yang kita gunakan. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Jelas ya? Oke, jadi sekarang saya mulai dari depan lagi. Ya. Nah, teori terkait dengan agregat demand ini, ya, ini disampaikan oleh Keynes, ya, John Maynard Keynes. Dia di sana berusaha menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kondisi depresi perekonomian di tahun 1929, 1930, ya, 31, 32, ya. Jadi sekitar tahun itu di Amerika terjadi depresi besar, gitu ya. Di mana perekonomian Amerika waktu itu turun, gitu ya, pengangguran meningkat dan sebagainya. Nah, pada saat itu para ekonom masih berpedoman pada teori klasik, gitu ya. Teori klasik itu kan mengesampingkan peranan dari kebijakan pemerintah, gitu ya. Nah, di tahun 1936 ini kemudian John Maynard Keynes menulis, ya, bahwa sebenarnya untuk mengatasi depresi itu diperlukan peranan pemerintah, ya, untuk mengatasi. Terus kalau menurut teori klasik, gitu ya, penyebab dari dari depresi, ya, resesi ini itu adalah dilihat dari sisi supply, ya.
Karena kan kalau teori klasik itu menyatakan bahwa supply create its own demand, ya. Jadi supply itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi berapapun yang diproduksi pasti ada permintaan barang, ya. Sehingga kalau sampai terjadi depresi, itu gangguannya pada sisi supply, ya. Gangguannya pada faktor yang berpengaruh terhadap sisi penawaran, ya. Misalnya gangguan terhadap faktor produksi, ya. Misalnya terjadi bencana alam, terjadi perang, misalnya. Itu yang menyebabkan perekonomian mengalami resesi, gitu ya. Namun menurut Keynes itu berbeda, ya. Keynes menyatakan bahwa resesi, ya, kemerosotan ekonomi itu terjadi karena kurangnya permintaan, ya. Keynes memandang dari sisi permintaan, ya, bahwa resesi terjadi karena masyarakat itu tidak punya uang untuk belanja, ya. Sehingga permintaannya turun, ya, kemudian pendapatannya turun, ya. Pendapatannya turun karena dia menganggur, ya, dalam kondisi resesi menganggur, pendapatannya turun sehingga permintaannya turun, ya, termasuk belanja pemerintah juga berkurang, gitu ya. Nah, ini kan berbeda, ya, dari sisi klasik. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Keynes, ya, bahwa yang menyebabkan resesi ini adalah dari sisi permintaan, ya, permintaan yang rendah, ya, agregat demand yang rendah. Nah, jadi ia mengkritik teori klasik, gitu ya, bahwa bukan sisi penawaran yang menjadi penyebab, ya, tapi sisi permintaan. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh Keynes, ya. Keynes kemudian menguraikan bagaimana terbentuknya agregat demand, ya, yang berpengaruh terhadap turunnya pendapatan, ya. Jadi kurva permintaan agregat, ya, agregat demand itu dipengaruhi oleh keseimbangan pada dua pasar, ya, yaitu pasar barang dan pasar uang. Pasar barang itu adalah tarikan antara investasi dengan tabungan, gitu ya, investment saving. Maka di sini maka yang dikembangkan di sini adalah model IS, gitu ya. Kemudian keseimbangan di pasar uang itu adalah tarikan antara permintaan dan penawaran uang, ya. Jadi yang disebut dengan liquidity and monetary, ya, LM. Inilah yang nanti keseimbangan dari dua pasar ini yang membentuk keseimbangan di agregat demand, ya. Di pasar barang itu nanti bagaimana permintaan investasi untuk produksi, ya, di pasar barang kan untuk memproduksi barang, ya, untuk mendorong produksi, ya, maka para produsen harus melakukan investasi, ya. Nah, seberapa banyak para produsen itu investasi nanti tergantung dari berapa besar tingkat bunganya, gitu ya. Secara ringkas begitu. Demikian juga nanti kita lihat bagaimana di sisi pasar uang, gitu ya, permintaan dan penawaran uang, ya, itu nanti dipengaruhi juga oleh tingkat bunga, ya. Artinya nanti akan kita lihat berapa banyak jumlah uang beredar, kemudian tingkat harga, ya.
nanti itu yang menentukan tingkat bunga. Ya, tingkat bunga itu nanti yang akan menentukan keseimbangan berapa banyak orang itu akan menabung, ya, berapa banyak bank itu akan memberikan pinjaman, ya, itu berdasarkan tingkat bunganya. Ya, jadi keseimbangan di dua pasar ini nanti yang membentuk keseimbangan di permintaan agregat. Ya. Nah, kita sudah bahas kemarin ya bahwa agregat demand ya ini adalah teori yang digunakan untuk membahas terkait dengan adanya fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek, gitu ya. Jadi kalau untuk teori, kalau untuk perekonomian dalam jangka panjang, ya kita masih menggunakan teori Keynes, teori klasik, ya. Karena teori klasik itu menjelaskan nanti bagaimana perekonomian itu akan selalu kembali ke kondisi naturalnya, ya, pada tingkat alaminya. Ya, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang agregat demand, ya, kita ingatkan kembali bahwa itu adalah membahas terkait dengan fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek, ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa perekonomian dalam jangka pendek itu tidak bisa segera menyesuaikan, ya, karena sebagian harga itu kaku, sebagian upah itu kaku, ya. Jadi dalam jangka pendek, misalnya seperti sekarang, misalnya ketika perekonomian itu mengalami penurunan, gitu ya, maka pengangguran itu akan meningkat, gitu ya. Pengangguran meningkat karena sebagian upah itu kaku, ya. Kalau produsen itu menurunkan upah, gitu ya, nanti takutnya itu akan berpengaruh terhadap produktivitas, ya. Kalau orang itu upahnya dipotong, ya, maka nanti pekerjanya jadi bermalas-malasan, tidak produktif, ya, malah melakukan sabotase terhadap perusahaannya sendiri, ya. Maka biasanya keputusan perusahaan adalah mem-PHK, ya, menghentikan karyawannya, ya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa upah itu kaku, gitu ya. Jadi upah itu susah untuk dipotong, dikurangi, ya. Nah, ini adalah contoh mengapa perekonomian dalam jangka pendek ketika terjadi resesi dan sebagainya itu mengalami pergeseran, ya. Akibat pergeseran tadi juga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, pada output. Ya, nah inilah yang akan kita jelaskan nanti. Kita sudah memperoleh gambaran bagaimana kurva permintaan agregat, ya. Permintaan agregat di sini pada kita lihat perpotongannya pada kurva penawaran jangka pendek, ya, short run. Anda masih ingat, ya? Anda masih ingat misalnya apa yang menyebabkan kurva agregat demand itu bergeser ke kanan, gitu ya? Misalnya karena kebijakan belanja pemerintah meningkat, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas contohnya. Nah, ini sekarang ini akan kita bahas, ya, bagaimana terbentuknya kurva agregat demand ini. Ya, dan kita ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terbentuknya agregat demand ini dan apa saja yang berpengaruh terhadap kurva ini. Nah, kurva agregat model agregat demand ini adalah dibentuk oleh keseimbangan pasar barang dan pasar uang, ya, pasar barang dan pasar uang. Maka ini disebut dengan model IS, ya. Kemudian di keseimbangan di pasar uang, ya, likuiditas dan moneter, ya, dan uang, ya. Nah,
Nanti kita akan lihat ya bahwa untuk menjelaskan keseimbangan di kurva IS kita menggunakan model perpotongan Keynes ya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan model dana pinjaman ya. Kemudian untuk menjelaskan keseimbangan di pasar uang kita menggunakan teori preferensi likuiditas ya. Nanti keseimbangan ISLM ini akan menentukan berapa banyak pendapatan, berapa tingkat bunganya, ya, dengan asumsi bahwa ketika harga tetap, ya. Jadi kalau di sini nanti Anda akan lihat bahwa kurva agregat demand itu menggambarkan hubungan antara harga dengan pendapatan atau outputnya, ya. Sedangkan nanti di kurva ISLM itu kita akan melihat hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, ya. Jadi keseimbangan tingkat bunga dan pendapatan nanti yang berpengaruh terhadap keseimbangan agregat demand. Ya, kembali yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Saya mengingatkan saja kembali bahwa dalam jangka panjang gitu ya, harga fleksibel gitu ya, kita menggunakan teori klasik fleksibel ya, mudah menyesuaikan, output ditentukan oleh faktor produksi dan teknologi gitu ya, fungsi produksi ditentukan oleh tenaga kerja dan modal ya, tidak dipengaruhi oleh harga dan tingkat bunga ya, sehingga kemudian perekonomian berjalan secara alamiah ya, pendapatan, pengangguran dan sebagainya ya. Kemudian jangka pendek harga cenderung kaku ya, upah kaku, kemudian output ditentukan oleh berapa besar perubahan atas kurva agregat demand ya. Kemudian hubungan antara tingkat pengangguran dengan outputnya ya, dengan pendapatan itu berhubungan negatif ya. Kalau pendapatan naik, pengangguran turun ya. Kalau pendapatan turun, pengangguran naik gitu ya, negatif. Nah, ini kemudian kita akan mengembangkan model ISLM ini pada pertemuan ini. Kemudian berikutnya kita akan membahas interaksi antara agregat demand dengan agregat supply. Kemudian berikutnya kita akan bahas, ini kita terapkan dalam perekonomian terbuka. Ya. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke pasar barang, ya, kurva IS. Ya, kurva IS, ya, itu menggambarkan hubungan, ya, antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM itu adalah menggambarkan keseimbangan pasar uang, ya, menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang ada di pasar uang. Ya. Jadi kalau kita lihat, kedua kurva ini membahas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Ya. Tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Hanya bedanya mereka ada di pasar yang berbeda. Ya. Karena tingkat bunga itu mempengaruhi baik investasi dan permintaan, maka inilah yang menghubungkan antara dua model itu, ya. Ya, di dalam bukunya Keynes menyatakan bahwa pendapatan dalam perekonomian itu ditentukan oleh agregat demand. Ya, agregat demand itu terdiri atas permintaan belanja dari rumah tangga, dari perusahaan, dari pemerintah. Ya, kalau semakin tinggi permintaan, ya, maka output yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin banyak. Ya, jadi
yang menarik produk itu adalah permintaan, ya. Jadi ini kan tentu berlawanan dengan klasik tadi, ya. Klasik menyatakan bahwa perusahaan bisa terus produksi, gitu ya, karena apapun yang dihasilkan, ya pasti barangnya laku, gitu ya. Jadi tidak memperhatikan sisi penawar permintaan, ya. Nah di sini berbeda, ya Keynes. Semakin banyak perusahaan menjual produknya, maka pendapatan akan semakin besar, ya. Kalau pendapatan semakin besar, maka pengangguran turun, ya. Ini bisa mendorong perekonomian, ya. Perekonomian bisa berputar terus, bisa meningkat, ya. Jadi kalau sampai terjadi resesi, depresi, maka masalahnya adalah permintaan belanja dari masyarakat, dari perusahaan, dari pemerintah itu yang turun, ya. Ini yang mengakibatkan kemudian produksi juga berkurang, ya. Kalau produksi berkurang, ya, maka pendapatan akan turun. Inilah yang menyebabkan terjadinya resesi. Nah, yang pertama kita akan jelaskan, ya, bagaimana keseimbangan di pasar barang, ya. Kita ingin menggambarkan keseimbangan di kurva IS-nya, ya. Kurva IS pertama kita jelaskan dengan model Keynesian cross, ya, perpotongan Keynes, ya, itu menggambarkan bagaimana tingkat pendapatan, ya, itu dipengaruhi oleh tingkat investasi, ya, kemudian nanti dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ya, belanja pemerintah dan pajak. Nah, inilah yang model yang akan kita kembangkan di sini, ya. Nah, di dalam menggambarkan Keynesian cross ini kita menggambarkan ada dua pengeluaran, gitu ya. Pengeluaran yang aktual, yang sebenarnya, gitu ya. Kan kalau berdasarkan teori GDP, ya, kalau kita dari awal kita sudah menentukan, kalau kita mau menghitung pendapatan nasional atau disebut juga dengan pengeluaran atau disebut juga dengan output, gitu ya, itu adalah jumlah total pengeluaran itu adalah sama dengan jumlah pendapatan, gitu ya. Maka dalam keseimbangan ini, ya, maka output itu adalah sama dengan pendapatan sama dengan pengeluaran, ya. Ini adalah kurva yang pertama. Kemudian kurva yang kedua nanti kita akan lihat dibentuk oleh pengeluaran yang direncanakan, gitu ya. Nah, pengeluaran yang bagian-bagian dari pengeluaran yang direncanakan, ya, ya kan sama ya dengan GDP, ya. Output atau pengeluaran itu adalah sama dengan fungsi dari konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah, gitu ya. Asumsi kita perekonomian tertutup, jadi kita mengabaikan neraca perdagangan, ya. Fungsi konsumsi dipengaruhi oleh konsumsi yang disposable, ya. Artinya apa? Ini adalah konsumsi yang siap dibelanjakan, yaitu ketika pendapatan dikurangi dengan pajak, ya. Pendapatan setelah dikurangi pajak itulah adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini yang disebut dengan pendapatan yang disposable, gitu ya. Nah, kemudian asumsi yang lain, ya, belanja pemerintah dan pajak itu kita asumsikan tetap, ya, kita kasih tanda bar konstan, ya. Kemudian investasi juga
kita asumsikan konstan, ya, maka pengeluaran yang direncanakan expenditure-nya ini adalah sama dengan konsumsi disposable ditambah dengan investasi ditambah dengan belanja pemerintah. Ya. Maka kondisi keseimbangannya itu adalah ketika pengeluaran aktual itu harusnya sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Yang pertama adalah bagaimana kita menggambarkan terbentuknya kurva pengeluaran yang direncanakan itu bentuknya seperti ini ya. Ya. Kita ingat tadi persamaan dari pengeluaran yang direncanakan, konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ya. Kalau kita asumsikan tadi, kalau belanja pemerintahnya adalah konstan, maka nanti akan kita lihat bahwa kurva belanja pemerintah itu adalah horizontal gini ya. Di sini ya, kita bisa gambarkan di sini, ini adalah belanja pemerintah. Kemudian kalau kita gambarkan investasi, ya konstan juga sama, maka di sini juga akan kita gambarkan dia berbentuk horizontal gitu di sini ya. Kemudian demikian juga dengan konsumsi, ya tingkat konsumsi itu dipengaruhi oleh seberapa banyak dari pendapatan itu yang dibelanjakan, berapa banyak sisanya yang disimpan, ya. Maka konsumsi itu dipengaruhi oleh kemiringan dari marginal konsumsinya, ya. Artinya kalau saya punya pendapatan 100, saya punya kecenderungan konsumsi 60%. Artinya kalau saya punya uang 100, 60% saya konsumsi, sisanya saya tabung kan gitu ya. Jadi kemiringan kurva pengeluaran yang direncanakan itu ditentukan oleh kemiringan kurva dari marginal konsumsinya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, gitu ya. Sesuai dengan teori GDP, perhitungan pendapatan nasional, gitu ya, bahwa pendapatan dan pengeluaran itu harusnya sama, ya, dihitung dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, ya. Maka di sini nilai pendapatan dan pengeluaran itu adalah sama, ya. Maka di sini membentuk kurva yang membelah grafik ini menjadi dua, ya. Ini menunjukkan nilai yang sama, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan Keynesian cross tadi itu adalah perpotongan antara kurva keseimbangan pendapatan dengan simpangan yang terjadi pada pengeluaran yang direncanakan, ya, pada pengeluaran yang direncanakan. Jadi perpotongan ini yang menunjukkan keseimbangan pendapatan dalam jangka pendek, ya. Dalam jangka pendek ada simpangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran yang direncanakan, ya. Nah, perpotongan Keynes ini ingin menjelaskan, ya, mengapa kurva ini terbentuk, ya, karena dengan adanya simpangan
atas pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual, ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan, gitu ya di sini. Jadi kita lihat kalau misalnya pengeluaran aktual di sini, ya, itu lebih besar daripada pengeluaran yang direncanakan, ya, maka di sini output yang dihasilkan adalah Y1. Kalau pengeluaran aktual itu melebihi dari pengeluaran yang direncanakan, maka akan terdapat kelebihan output, kelebihan produksi. Maka kelebihan produksi itu akan disimpan sebagai investasi, sebagai persediaan, sehingga kemudian output akan berkurang menuju ke keseimbangan di sini. Ya, di Y bintang ini. Demikian juga sama, kalau pengeluaran yang direncanakan itu lebih besar daripada pengeluaran yang aktual, ya, maka di sini kalau permintaannya lebih banyak daripada yang direncanakan, ya, maka di sini produsen itu akan bisa mendorong produksi, kemudian mengambil barang persediaannya dijual, ya, sehingga akan dari Y2 tadi ini akan bisa menuju ke kondisi yang Y bintang. Jadi di sini yang memegang peranan itu adalah investasi, ya, yang memainkan peranan di sini adalah persediaan, ya, karena kalau ada kelebihan persediaan disimpan sebagai investasi, gitu ya. Kalau ada kekurangan, ya, maka investasinya diambil, ya, untuk meningkatkan produksi sampai ke keseimbangan perpotongan Keynes ini. Nah, sekarang bagaimana terjadi perubahan keseimbangan, ya? Misalnya sekarang pemerintah menaikkan belanja. Perubahan belanja pemerintah, ya, sebesar delta G, misalnya G-nya di sini, ya, kemudian naik ke atas gini, maka secara agregat G-nya akan naik sebesar ini, delta G. Maka kurva pengeluaran yang direncanakan itu akan meningkat sebesar delta G. Akibatnya sekarang perpotongan akan bergeser dari A ke B, dari Y bintang ke Y1. Maka kita akan lihat di sini, kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar ini, dari Y bintang ke Y1. Namun kalau Anda perhatikan di sini, besarnya delta G itu dengan delta Y ini tidak sama. Ya. Artinya kalau ada delta G-nya naik sekian, delta Y-nya bisa naik lebih besar. Ya, kita lihat pergeserannya lebih lebar. Inilah yang disebut dengan efek multiplier. Ya, kenaikan delta G sekian X, maka akan mendorong kenaikan delta Y sekian. Ya, tidak sama, lebih besar. Ya, ini yang disebut dengan multiplier, efek multiplier, angka pengganda. Ya, jadi ketika belanja pemerintah dinaikkan, ya, ketika belanja pemerintah dinaikkan, ya, maka produksi meningkat, ya, karena permintaan meningkat, produksi meningkat, investasi meningkat, ya, barang persediaan di gudang dijual berkurang, gitu ya. Akibatnya sekarang produsen bisa meningkatkan produksinya, pendapatannya naik, ya, dari sini ke Y1 ke Y2. Ya, jadi ini yang disebut dengan angka pengganda. Jadi angka pengganda itu ketika
belanja pemerintah naik $1 misalnya, maka kenaikan pendapatan itu tidak $1, tergantung dari angka penggandanya, ya, berapa kali pengeluaran pemerintah ini, belanja pemerintah ini berpengaruh terhadap pendapatan, ya, itu tergantung dari tingkat konsumsinya, ya. Ketika belanja pemerintah delta G meningkat, gitu ya, maka akan mendorong kenaikan konsumsi, ya. Kenaikan konsumsi itu adalah sebesar marginal konsumsi dikali dengan pendapatannya, ya. Nah, ketika konsumsi meningkat akan mendorong kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan mendorong kenaikan pendapatan, ya. Kenaikan pendapatan akan kembali mendorong konsumsi sebesar marginal konsumsinya, terus berputar gitu, ya, sampai pada satu titik, ya, maka kita bisa lakukan perhitungan, ya, kita menentukan angka efek multiplier. Kalau dari persamaan ini, ya, pengeluaran sama dengan konsumsi investasi belanja pemerintah, ya. Kalau faktor investasi itu kita anggap faktor eksogen, ya, yang nilainya konstan di luar, ya, maka kita bisa lihat di sini kenaikan konsumsi akibat kenaikan belanja pemerintah, ya, itu adalah sebesar delta C, di mana delta C sendiri itu adalah sama dengan kecenderungan konsumsi dikalikan dengan pendapatannya, ya. Sehingga kenaikan dari pendapatan, ya, itu adalah sama dengan delta Y sama dengan 1 dibagi dengan 1 per marginal konsumsi kalikan dengan delta G, ya. Maka kita kemudian bisa peroleh dari sini delta Y itu adalah per delta G sama dengan 1 dibagi 1 minus marginal konsumsi. Artinya adalah kenaikan pendapatan akibat kenaikan belanja pemerintah itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi marginal konsumsinya, ya. Jadi contoh misalnya, kalau marginal konsumsinya itu adalah 80%, ya, artinya dari setiap 100 pendapatan saya konsumsikan sebanyak 80, maka marginal konsumsi adalah 80%. Maka kalau belanja pemerintah itu naik 100 misalnya delta G, maka dari rumus ini efek dari kenaikan belanja pemerintah itu akan berefek 5 kalinya terhadap pendapatan. Jadi kalau belanja pemerintah itu ditambahkan 100 dengan marginal konsumsi 80%, maka ini akan dapat mendorong kenaikan pendapatan sebanyak 5 kalinya. 5 kali 100 sama dengan 500. Ya, kenaikan belanja pemerintah 100 bisa mendorong kenaikan pendapatan sebanyak 500, ya. Ini penjelasannya, ya. Ketika belanja pemerintah meningkat, ya, mengakibatkan pendapatan meningkat, ya. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi meningkat. Ketika konsumsi meningkat, maka itu akan mendorong kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan mendorong kenaikan produksi. Kenaikan produksi mendorong kenaikan pendapatan. Nah, ketika pendapatan naik, nah sekarang kembali lagi konsumsi juga ikut meningkat dan seterusnya. Ya, itu yang disebut efek multiplier. Jadi mengapa efek multiplier itu menggambarkan dampak yang nilainya lebih besar dari 1. Ya.
Nah, sekarang bagaimana dengan kebijakan lain ya? Contoh sekarang bagaimana kalau pemerintah itu mengenakan peningkatan pajak ya. Ketika pemerintah pajaknya dinaikkan ya, maka pendapatan yang akan dibelanjakan menjadi turun ya. Sehingga pendapatan disposable-nya turun, konsumsinya menjadi berkurang dari C1 ke C2 ya. Nilai konsumsinya turun sebesar perubahan pajak dikalikan dengan kecenderungan konsumsinya. Ya, kita lihat sekarang di kurva pengeluaran yang direncanakan turun. Akibatnya sekarang terjadi pergeseran pendapatan dari Y1 ke Y2. Ya. Nah, ketika pengeluaran yang direncanakan itu turun, ya, maka ini akan mengakibatkan kemudian produksi menjadi berkurang, pendapatan turun. Ya, jadi ini sama juga. Berapakah angka pengganda kalau pemerintah membuat kebijakan pajak? Ya, kita kembali lagi gunakan notasi ini ya. Delta C-nya adalah sama dengan marginal konsumsi dikalikan dengan pendapatan disposable-nya. Ya. Maka di sini kita lihat delta Y sama dengan minus MPC kali ini kali delta T, maka bisa kita simpulkan di sini kalau pengaruh perubahan tingkat pajak terhadap pendapatan itu adalah sama dengan minus MPC marginal konsumsi dibagi dengan 1 dikurangi dengan marginal konsumsinya. Jadi contoh misalnya kalau pemerintah menaikkan pajak sebesar kalau pemerintah menaikkan pajak gitu ya, kalau marginal konsumsinya itu adalah 80%, maka kita lihat di sini ya, akibatnya pendapatan akan berkurang sebanyak 4 kalinya. Ya. Jadi misalnya pajak dinaikkan sebesar 10. Ya. Kalau pajak dinaikkan sebesar 10, maka itu akibatnya adalah pendapatan akan turun sebanyak 4 kalinya, sebanyak 40. Ya, itu artinya. Oke, jadi Anda bisa gunakan latihan ini nanti untuk mengembangkan bagaimana sekarang kalau investasi ya. Tadi kita bagaimana kalau belanja pemerintah. Sekarang bagaimana kalau investasi ya. Anda bisa latih sendiri nanti. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan hubungan dengan tingkat investasi? Kita sudah pelajari ya, tingkat investasi itu hubungannya dengan tingkat bunga. Ya. Berhubungan negatif. Kalau tingkat bunga naik, investasi akan turun. Ya. Nah, inilah yang ingin kita jelaskan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ya, ini akan kita gambarkan dengan dalam kurva IS kita. Ya. Mengapa kurva IS itu nanti berbentuk miring ke bawah? Ya, karena dia menggambarkan kombinasi hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ya. Nah, jadi sekarang kita masukkan faktor yang berpengaruh terhadap investasi adalah tingkat bunga. Maka sekarang investasi tidak lagi konstan. Investasi itu tergantung dari nilai tingkat bunganya. Ya. Kita asumsikan di sini belanja pemerintah masih konstan, pajak juga masih konstan. Nah, sekarang kita lihat
Ya, bagaimana kalau kenaikan investasi? Ya, investasi naik itu ketika kalau kita lihat di sini, ketika tingkat bunga itu turun, ya kan? Hubungan negatif. Ketika tingkat bunga turun dari R1 ke R2, ya, itu mengakibatkan investasi naik. Ketika investasi naik, ya, pengeluaran yang direncanakan geser naik ke atas sehingga pendapatan geser naik dari Y1 ke Y2. Ya. Inilah yang dirangkum oleh kurva IS, ya, bahwa hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan adalah kalau tingkat bunganya naik, maka tingkat bunganya turun, ya, tingkat bunganya turun, maka pendapatannya naik. Ya. Ketika R1 ke R2, maka Y1 akan ke Y2. Ya. Nah, mengapa kita menggambarkan hubungan tingkat bunga dengan pendapatan itu adalah pada investasi, ya? Karena keseimbangan di dalam pasar barang, ketika belanja pemerintah konstan dan konsumsi itu juga tetap tidak berubah, konstan, maka keseimbangan yang berpengaruh terhadap pengeluaran yang direncanakan, ya, keseimbangan di pasar barang tadi ditentukan oleh tingkat bunga. Jadi tingkat bunga yang mempunyai peranan di dalam keseimbangan di pasar barang. Ya, di mana keseimbangan tadi itu tadi bisa dipengaruhi oleh belanja pemerintah, ya, G, kemudian kebijakan pajak juga bisa, ya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh kurva IS-nya, ya. Nah, apa saja yang berpengaruh terhadap kurva IS? Ya. Misalnya sekarang belanja pemerintah naik. Kalau belanja pemerintah naik, maka sekarang pengeluaran yang direncanakan akan naik. Maka outputnya akan meningkat. Ya, dari G1 ke G2. Akibatnya adalah outputnya dari Y1 ke Y2. Ya. Nah, akibatnya adalah kurva IS kita sekarang bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2. Sebesar sebanyak delta Y ini. 1/1 minus marginal konsumsi. Ya. Jadi, yang mengakibatkan pergeseran kurva IS itu adalah faktor-faktor selain tingkat bunga dan pendapatan. Ya, jadi tingkat bunga itu yang berpengaruh hanya investasi. Kalau investasinya berubah, maka pergeseran hanya terjadi sepanjang kurva IS. Selain perubahan investasi, maka kurva IS itu akan bergeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kalau investasi yang berubah, maka perubahannya hanya sepanjang kurva IS-nya saja. Ya, karena investasi itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ya. Jadi kalau sekarang kita bisa menggambarkan ini, ya, secara lengkap kita bisa menggambarkan bagaimana terbentuknya kurva IS. Ya. Ketika terjadi kenaikan tingkat bunga, ya, kita lihat di sini dulu. Fungsi investasi, hubungan antara tingkat bunga dengan investasi. Ya. Hubungan antara tingkat bunga dengan investasi. Ketika tingkat bunga naik, ya, ketika tingkat bunga naik, maka investasi turun.
Akibatnya nanti selanjutnya kita lihat di perpotongan Keynes. Ketika tingkat bunga naik, investasi turun, maka kurva pengeluaran yang direncanakan sekarang turun. Akibat turun, maka sekarang ada pergeseran output, ya. Ada pergeseran output ke kiri, output berkurang. Nah, ini semua kita rangkum di dalam kurva IS. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, hubungan antara tingkat bunga di investasi dengan pendapatan di perpotongan Keynes, ya. Hubungannya adalah ketika tingkat bunga naik, pendapatan turun, ya. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ya, jadi kalau mau diringkas, kurva IS menggambarkan kombinasi hubungan bunga dengan pendapatan. Kemudian yang berpengaruh terhadap pergeseran kurva IS itu adalah kebijakan fiskal, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, yang berpengaruh terhadap belanja, kemudian pajak, ya, itu berpengaruh terhadap keseimbangan di pasar barang. Oke, kita lewatkan saja. Nah, ini kalau terjadi kenaikan belanja pemerintah, ya, kenaikan belanja pemerintah ini yang ada di buku, ya. Kenaikan belanja pemerintah mendorong pergeseran kurva IS ke kanan, ya. Output Y1 ke Y2, ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi pergeseran dana pinjaman, ya, tingkat tabungan menurun, ya, jumlah tabungan menurun dari S1 ke S2, ya. Kalau jumlah tabungannya itu berkurang, ya, maka tingkat bunga akan naik, gitu ya. Karena untuk membiayai investasi menjadi semakin berkurang, ya. Ketika tingkat bunga naik, investasi turun. Akibat sumber dana pinjamannya berkurang dari S1 ke S2. Maka ini kalau kita gambarkan di dalam kurva IS, kenaikan tingkat bunga mengakibatkan turunnya pendapatan dari Y1 ke Y2. Ya. Nah, di studi kasus di situ dijelaskan bagaimana kebijakan Presiden Obama tahun 2009 di Amerika mengalami krisis, ya, krisis investasi properti waktu itu, ya, di 2008-2009. Kemudian perekonomian di Amerika waktu itu turun, mengalami resesi. Kemudian pemerintah di Amerika itu mengeluarkan biaya sebanyak 800 juta dolar atau 5% dari pendapatan nasionalnya, pendapatan nasional tahunannya, termasuk kemudian memotong pajak dan kemudian meningkatkan belanjanya, transfer, sehingga ini diharapkan bisa mendorong kenaikan permintaan, gitu ya, kenaikan permintaan barang dan jasa, karena masyarakat waktu itu terkena resesi sehingga pendapatnya turun, gitu ya, maka pemerintah mengucurkan dana ini. Ya. Nah, akibatnya kemudian adalah perekonomian mengalami pemulihan setelah resesi, namun berjalan secara lambat. Ya, nah ini kemudian yang timbul perdebatan, apakah kebijakan itu tepat atau tidak? Ya, apakah perekonomian yang lambat itu menggambarkan adanya kegagalan? Ya,
atau ini menunjukkan perekonomian itu mengalami kondisi yang semakin memburuk, ya. Ini yang menjadi perdebatan. Di sini dulu ada pertanyaan nggak terkait dengan keseimbangan di pasar barang? Ya, sebelum saya lanjutkan ke keseimbangan di pasar uang. Oke, kalau itu jelas ya. Nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah keseimbangan di pasar uang. Ya, kita di sini akan menggunakan teori preferensi likuiditas. Ya, kita menggunakan bentuk kurva LM, ya, liquidity and money, atau moneter juga bisa, ya. Kita ingat kembali teori keseimbangan uang real, ya. Bahwa keseimbangan permintaan dan penawaran uang itu yang menentukan besarnya tingkat bunga, ya. Jadi kalau keseimbangan uang real, ya, di sini M ini adalah jumlah uang beredar, ya, penawaran uang, kemudian P itu adalah harganya, ya. Kalau ini adalah sebagai eksogen, ya, artinya jumlah uang beredar dan harga itu tidak terpengaruh oleh tingkat bunga, maka di sini jumlah penawaran uang itu adalah vertikal, ya. Namun permintaan uang, ya, itu berhubungan dengan tingkat bunga, ya. Kalau tingkat bunganya semakin kecil, ya, maka permintaan uangnya semakin tinggi, ya. Karena buat apa kita menabung kalau bunganya kecil, ya? Uangnya lebih baik kita ambil untuk investasikan ke tempat lain. Tapi kalau tingkat bunganya tinggi, ya, permintaan uang akan turun, gitu ya. Kita lebih baik simpan uang di bank, ya, lebih menguntungkan, ya. Itu adalah yang membentuk keseimbangan, ya. Maka di sini keseimbangan permintaan uang itu adalah sama dengan kalau Anda ingat teori kuantitas uang, ya, M kali V sama dengan P kali Y, ya. Jumlah uang beredar dikalikan dengan perputaran uang sama dengan harga dikalikan dengan outputnya. Maka M per P-nya, ya, itu yang menggambarkan permintaan uang, keseimbangan uang real, itu adalah sama dengan Y per V, ya. Di mana 1 per V itu sama dengan K, ya, K kecil kali Y, ya. Artinya adalah permintaan uang M per P itu tergantung dari seberapa banyak K itu orang ingin memegang uang dari pendapatannya, dari Y-nya. Kalau K semakin banyak orang memegang uang, K-nya semakin besar, ya, artinya semakin tinggi permintaan uang, semakin banyak orang ingin memegang uang. Kalau K-nya itu semakin kecil, kalau semakin sedikit orang ingin memegang uang, maka permintaan uang M per P akan turun. Ya. Nah, permintaan orang memegang uang itu tergantung dari tingkat bunga. Ya, likuiditas tergantung dari
tingkat bunga. Ya. Kalau tingkat bunganya naik, permintaan uang akan turun. Kalau tingkat bunganya turun, maka permintaan uang akan naik. Ya. Jadi di sini kita lihat yang berpengaruh terhadap permintaan uang ya ada dua. Selain tingkat bunga juga ada pendapatan. Ya, tadi kan M per P kan sama dengan Y per V atau sama dengan K kecil kali Y. Ya, semakin besar pendapatan Y, semakin besar jumlah uang yang pendapatan yang kita miliki, semakin banyak kita ingin memegang uang. Semakin kecil pendapatan, semakin kecil permintaan memegang uang. Ya. Sedangkan R tadi adalah tingkat bunga. Ya. Maka di sini kita bisa lihat keseimbangan penawaran uang. Ya. Di sini adalah keseimbangan uang yang ditawarkan M per P itu adalah tidak terkait dengan tingkat bunga. Ya. Jumlah uang beredar dibagi tingkat harga itu tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Sehingga kurvanya vertikal, sedangkan nanti kita akan lihat permintaan uang real tergantung dari tingkat bunga dan pendapatan. Ya, kalau kita gambarkan hubungan antara permintaan uang dengan pendapatan, dia berhubungan negatif. Semakin kecil tingkat bunga, ya, maka semakin banyak orang ingin megang uang. Permintaan uangnya semakin besar, semakin kecil tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga, semakin turun permintaan memegang uangnya. Keseimbangan uang real makin turun. Ya, jadi keseimbangan di pasar uang, keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang ini yang membentuk keseimbangan di pasar uang. Inilah yang membentuk di R1. Ya. Kalau tingkat bunganya R1 ini R-nya di atas, ya. Kalau R-nya di atas, maka penawaran uang lebih banyak dari permintaan. Kalau penawaran uangnya lebih banyak dari permintaan, maka bunga itu harus diturunkan agar permintaan bertambah banyak. Ketika bunganya diturunkan, maka bunganya lama-lama akan turun sehingga menuju ke keseimbangan di sini. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau R-nya tingkat bunganya itu berada di bawah keseimbangan, kita lihat sekarang kalau R-nya rendah, ya, permintaan uangnya itu akan tinggi, sedangkan penawaran uangnya akan lebih kecil. Ya, maka untuk mengurangi permintaan tadi, kita naikkan bunga. Ketika bunga dinaikkan, maka permintaan uang turun, orang akan memindahkan uangnya ke bank, yang menyimpan uangnya. Ya, sehingga kemudian terbentuk keseimbangan di R1. Ya, ini yang membentuk keseimbangan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya bank sentral itu menaikkan tingkat bunga? Ya, caranya antara lain dengan menggeser supply, ya, supply uang. Kalau jumlah uang beredar itu dikurangi, maka akibatnya sekarang penawaran uang bergeser ke kiri. Ya, kita lihat pergeserannya. Semula R1 karena suplai uang berkurang, geser ke kiri, akibatnya tingkat bunga menjadi lebih tinggi. Ketika bunga lebih tinggi, maka permintaan turun. Ya, permintaan uang turun.
Maka kita bisa gambarkan sekarang dari keseimbangan permintaan dan penawaran uang itu kita bisa menggambarkan hubungan tingkat bunga dengan pendapatan. Ya. Ketika tingkat pendapatan naik, ya, dari Y ke Y aksen, itu ya, maka ini akan mendorong kenaikan permintaan. Permintaan naik ke atas, karena kurva penawarannya itu vertikal, maka kenaikan pendapatan itu akan mendorong kenaikan tingkat bunga. Maka di sini kita bisa gambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan adalah dalam kurva LM, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan. Ketika tingkat bunga naik, pendapatan juga naik. Ya. Ini adalah keseimbangan. Ini adalah menggambarkan hubungan tingkat bunga dan pendapatan di pasar uang. Ya, jadi kita sekarang sudah mendapat dua kurva IS yang menurun ke bawah dan kurva LM yang naik ke atas. Ya. Lalu apa saja yang berpengaruh terhadap kurva LM? Ya. Kalau jumlah uang beredarnya berubah, ya, jumlah uang beredarnya berkurang. Kalau jumlah uang beredarnya berkurang, maka tingkat bunga akan naik. Ketika tingkat bunga naik, ya, akibatnya sekarang kita lihat di sini, kurva LM naik ke atas. Jadi tingkat bunga yang lebih tinggi itu mengakibatkan permintaan uang turun. Namun ini tidak, kalau digambarkan di kurva LM, ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Karena kurva LM-nya naik ke atas. Jadi segala hal yang merubah keseimbangan di pasar uang, selain pengaruh atas tingkat bunga, itu mempengaruhi kurva LM bergeser. Ya. Kalau ini kan beda. Kalau ini karena kenaikan pendapatan, pergeserannya sepanjang kurva LM. Ya, karena ini menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Kalau ini adalah faktor eksogen yang berpengaruh, ya, jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar itu di sini faktor eksogen, di sini menjadi faktor endogen, ya, M menjadi faktor endogen. Kalau di sini menjadi faktor eksogen, sehingga kurva LM-nya yang bergeser ke atas. Oke. Nah, sekarang dari dua ini tadi kita bisa memperoleh dua kurva, ya, kurva IS keseimbangan pasar uang, pasar barang, dan LM di pasar uang. Ya, maka keseimbangan ini akan membentuk keseimbangan tingkat bunga pada titik output atau pendapatan. Ya. Jadi perpotongan antara kurva IS dan kurva LM itu menentukan tingkat permintaan agregat, ya, menentukan tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Ya, ini menggambarkan keseimbangan antara dua pasar ini. Jadi interaksi antara kebijakan pemerintah di pasar barang dengan kebijakan moneter di pasar uang. Ya. Di mana notasi untuk kurva IS kita adalah yang di atas, kemudian untuk kurva LM kita yang di bawah.
Ya, nah, jadi kita sampai di situ tadi ya. Jadi kita sudah memperoleh model ISLM, ya, menggambarkan keseimbangan pasar barang dan pasar uang yang menentukan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang nanti akan berpengaruh terhadap kurva agregat demand. Ya, jadi kita membahas ini dulu sampai di sini. Ya. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan bagaimana kurva ISLM ini berpengaruh terhadap kurva agregat demand, kemudian bagaimana interaksinya dengan kurva agregat supply yang membentuk keseimbangan dan untuk digunakan menjelaskan fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kalau sudah jelas, mungkin Anda bisa mengerjakan soal ini coba. Coba sekarang Anda kembali ke classroom-nya. Nah, ini coba ada soal di sini. Nah, coba